kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat part 4 dengan tema konsolidasi data. Bapak Ibu sahabat Dukcapil yang saya hormati, yang berbahagia, bisa kita mulai saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seperti biasa kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat part 4 dengan tema konsolidasi data. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang paling penting, harapan kita semua bisa menjaga kondisi kesehatan kita dari virus yang membahayakan COVID-19, tentunya dengan selalu menjaga, mentaati protokol kesehatan COVID-19. Kita akan coba review kembali Dukcapil menyapa masyarakat part 1, 2, dan 3. Kita mulai kaitannya dengan kebijakan pelayanan yang ada di Kabupaten Bekasi dulu. Bahwa di Kabupaten Bekasi dalam rangka menghadapi COVID-19, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sengaja membuat counter pelayanan yang terbagi berapa ya. Di antaranya kita buka gerai cepat Dukcapil itu di SGC. Di sana membuka layanan kartu penduduk, KK, akte kelahiran, akte kematian, kemudian pindah datang. Kemudian juga kita buka di mall pelayanan publik. Di MPP ini kita khususkan untuk pelayanan pencatatan perkawinan. Nah, kemudian di 23 kecamatan kita juga buka layanan, tetapi hanya khusus pendaftaran penduduk. Kemudian kita split juga ada mobil keliling, kemudian ada Darling Capil, kendaraan keliling, itu khusus menangani akta pencatatan sipil. Kemudian di kantor, di Kia itu ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi harapan kami tidak akan terjadi penumpukan. Nah, ini barangkali informasi kepada rekan-rekan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Di Dukcapil sengaja men-split layanan-layanan sehingga tidak akan terjadi penumpukan. Bahkan yang terbaru kita juga membuka layanan yang sifatnya online. Slide man berikutnya. Jadi kita akan coba review terkait dengan DMM 1 sampai 3 kaitannya dengan regulasi. Regulasinya kita cukup luar biasa dari Kementerian Dalam Negeri. Di 2018 itu adalah Perpres 96, itu tentang persyaratan dan tata cara, ini berdampak luar biasa. Kemudian di 2019 itu ada 108 pelaksanaan Perpres, 109 dan 104. Ini implikasinya luar biasa kepada bentuk-bentuk layanan yang ada di kita, ya. Jadi terkait dengan layanan di Dukcapil mengembangkan pelayanan yang sifatnya online sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2019. Meskipun demikian, di Dukcapil juga masih ya menerapkan pelayanan yang sifatnya manual, tatap muka.
Di antaranya adalah pencatatan akte perkawinan, karena mau nggak mau pasangannya juga harus hadir ya. Nah di yang lain semua sudah online. Kemudian pengembangan berikutnya kaitannya dengan regulasi, kaitannya dengan pelayanan, itu penerapan go digitalisasi dengan tanda tangan elektronik, dengan QR code, kemudian dibarengi dengan media cetak. Ya, ini harapannya adalah semua pelayanan bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian proses TTE ini juga memperingan, tetapi juga untuk pengamanan dari sisi security. Jadi tidak mungkin dokumen-dokumen pencatatan sipil itu dipalsukan karena memang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah ini tentunya satu perkembangan yang luar biasa, yang tandanya tanda tangan basah. Pak Kadin harus satu hari bisa 1.500 tanda tangan dokumen yang harus diselesaikan. Nah, dengan manual, dengan tanda tangan elektronik ini tentunya bisa sangat cepat. Ya, memang tergantung daripada jaringan. Nah, beberapa waktu lalu, ya ini permohonan maaf juga kami sampaikan, kendala TTE ini ya kadangkala yang harusnya bisa selesai sehari, ya ada beberapa kendala sehingga molor, ada 2 hari sampai 3 hari. Nah ini permohonan maaf. Nah itulah memang kaitannya dengan tanda tangan elektronik sangat bergantung dengan jaringan. Kemudian terkait dengan pendaftaran penduduk, ini kami ingatkan di part 2 kaitannya dengan NIK penduduk. Ya, NIK penduduk ini berlaku spesifik. Ya, ada 16 digit. Ya, ini bagi penduduk yang menanyakan NIK-nya berbeda, ya bahkan NIK tidak sama dengan tanggal lahir. Ya kita sampaikan bahwa NIK idealnya memang ada kode provinsi, kabupaten, kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor urut pada saat pendaftaran. Tetapi ada juga yang memang NIK karena memang ada perubahan dan sebagainya tidak sama. Nah, bahkan ada yang NIK-nya perempuan sebenarnya laki-laki. Ya, ada permohonan perubahan NIK, kita sampaikan bahwa NIK tidak bisa berubah, berlaku selamanya. Nah, kecuali kaitannya dengan KK, kalau KK bisa berubah. Kemudian KTPL, nah ini kita ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau KTPL itu berlaku seumur hidup. Ya, berlaku seumur hidup, kecuali ada perubahan elemen data, perubahan alamat, nah itu silahkan. Isu yang kemarin memang sempat KTPL ini langka, tetapi alhamdulillah di 2020 ini KTPL semua terpenuhi. Ya, silahkan saja bagi Bapak Ibu sekalian yang KTP-nya rusak, yang belum punya KTP, insya Allah kami siap melaksanakan pencetakan ya, baik di kecamatan maupun di gerai cepat Dukcapil ya. Dan ini pun bisa pengantaran melalui kantor pos. Kemudian kita ingatkan juga kaitan dengan KK. KK ini adalah merupakan elemen kependudukan yang sangat penting ya. Makanya saya sampaikan segera buatkan KK yang belum, segera lakukan perubahan KK kalau ada perubahan elemen data. Apakah itu pindah, apakah itu ada yang masuk, apakah ada yang keluar. Yang masuk berarti ada bayi lahir, kalau yang keluar berarti ada yang meninggal atau pindah. Ya, atau mungkin yang tadinya belum punya golongan darah, belum dicek, kemudian setelah dicek, nah tentunya ada beberapa perubahan elemen data. Nah yang penting KK ini, bahwa nomor KK adalah miliknya
kepala keluarga. Sehingga kalau ada kepala keluarganya, dia otomatis nomor kakak yang ditinggalkan akan berubah. Ya, jadi kadangkala ini pihak yang mungkin tidak paham, kok ini nomor kakaknya beda ketika ada pindah dan sebagainya. Ya, jadi tidak harus kakak misalnya dari pindahan dari Lampung, kebetulan dia kepala keluarga, berarti kakaknya juga nomornya dari Lampung. Ya, ini barangkali ada yang bertanya dan sebagainya, nomor kakak itu dibawa oleh kepala keluarga. Nah, kalau pisah berarti nanti istrinya berarti nanti menjadi kepala keluarga nomor yang di part ketiga. Di part ketiga ini kaitannya dengan pencatatan sipil. Kami hanya menekankan terkait dengan kriteria 4 akte kelahiran. Ya, itu ada kelahiran yang sempurna. Ya, kelahiran sempurna itu akte kelahiran yang bapak ibunya memiliki dokumen buku nikah, ya, dan di status di kakaknya tentunya adalah kawin tercatat. Kemudian yang berikutnya akte kelahiran dengan frasa. Nah, ini di kakaknya menunjukkan kawin, tetapi tidak mempunyai buku nikah, sehingga di sana muncul frasa. Jadi nama anak, kemudian nama bapak dan ibu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah anak seorang ibu, kemudian yang keempat adalah anak yang tidak diketahui asal-usulnya, tentunya hanya namanya saja. Nah, terkait dengan asas-asas yang terkait dengan kependudukan, kita sampaikan adalah asasnya asas domisili. Artinya penduduk dari manapun juga, ya, ketika domisili di Kabupaten Bekasi akan kita buatkan di Kabupaten Bekasi. Meskipun asasnya itu tetap misalnya dia lahir di Medan, tetap ditulisnya di Medan, tetapi dibuatkan di Kabupaten Bekasi sesuai dengan domisili. Nah, terkait dengan stelsel aktif, artinya di sini masyarakat harus aktif melaporkan. Jadi kita tidak tahu kalau memang tidak dilaporkan. Ya, terutama ini kaitannya dengan yang meninggal ini. Ada beberapa masalah terkait dengan pilkada, pilgub dan sebagainya. Kok orangnya sudah meninggal tapi masih muncul di KK. Disdukcapil tidak akan berani melakukan merubah, menginput tanpa ada pelaporan dan kami pun tidak tahu. Nah, ketika sudah ada pelaporan, nah tentunya kita akan melakukan perubahan. Nah, yang terakhir adalah contrarius actus. Nah, ini adalah asas yang sedang dikembangkan. Jadi Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil, terutama Pak Dirjen, membuat satu terobosan kaitannya dengan kebuntuan aspek hukumnya. Jadi kalau di Disdukcapil ini kan selalu kalau ada masalah dilarikan kepada pengadilan. Selalu dilarikan ke pengadilan. Kasihan juga masyarakat. Makanya contrarius actus ini adalah satu upaya ijtima hukum yang diharapkan ini akan menghasilkan kemudahan bagi masyarakat sehingga tidak selalu sedikit-sedikit ke pengadilan. Nah, yang terakhir terkait dengan part ketiga yaitu adalah penggantian dokumen karena hilang dan rusak. Nah, ini kalau dokumen hilang, jadi kalau masih tanda tangan basah, ya, hilang atau rusak, berarti tetap harus menggunakan keterangan kepolisian, ya. Kalau rusak berarti harus menunjukkan dokumen yang rusak sebagai bahan lampiran untuk kita terbitkan dokumen penggantinya. Dikecualikan bagi dokumen yang sudah
tanda tangan elektronik. Sepanjang di dalam email masyarakat masih terdapat arsip dokumen, silahkan di-print ulang. Tinggal cetak ulang, itu sama dengan aslinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil yang insya Allah berbahagia, terkait dengan materi terus, Man. Jadi ini kaitannya dengan tempat-tempat tadi, ya. Tempat tadi, Man, sebentar. Nah, di sana ada loket kami, ini ada Mall Pelayanan Publik di Dukcapil. Kemudian di sana ada gerai cepat Dukcapil. Satu lagi memang untuk Kia di Dinas Penanaman Modal, Pak Robert, ya. Jadi kita ada 4, kemudian nanti tersebar di kecamatan. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini aspek regulasi yang sudah berkembang terkait dengan Perpres. Kemudian ada beberapa peraturan, Perda kita juga sudah kita revisi. Kemudian ada surat edaran dari Bapak Bupati terkait dengan pemberlakuan dokumen kependudukan menggunakan HVS 480 gram. Kemudian terkait dengan pemberlakuan legalisir, jadi dokumen yang sudah tanda tangan elektronik tidak memerlukan legalisir. Nah, ini memang masih ada juga beberapa instansi yang memang mengharuskan untuk tetap legalisir, terutama di penerimaan TNI, ya Pak Sarip, ya. Jadi masih menggantikan. Ya, karena memang permintaan dari sana, ya tetap akan kami layani. Sebaiknya memang sudah tidak perlu, karena yang sudah tanda tangan elektronik ini sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati sudah tidak diperlukan lagi. Lanjut. Nah, ini terkait dengan tadi sebentar, Man. Yang terus ya. Jadi ini terkait dengan kertas HVS, ya. Jadi berdasarkan Permendagri 109, jadi penduduk boleh ya mencetak sendiri dengan kertas A480 gram warna putih. Awas, ini jangan sampai salah. Nanti takutnya ada warna merah, warna hijau dan sebagainya. Jadi warna putih. Dikecualikan untuk KTPL dan KIA. Nah, ini contoh kaitan dengan TTE. Jadi penandaan TTE ini menggunakan quick response scanner di aplikasi smartphone. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang mau ngecek dokumennya betul apakah tidak, itu dengan menggunakan barcode scanner atau pakai VeriDS, ya. Nah, nanti ada berikutnya ada ketahuan. Nah, kita juga dikirim melalui dalam file PDF. Lanjut, Man. Nah, ini untuk mengecek keaslian dokumen kependudukan, ya, terutama untuk KK, akte dan sebagainya. Ketika dokumen aktif, maka dia akan muncul, ya, ada nomor anak, kemudian nama lengkap dan sebagainya. Ketika dia tidak aktif, ya, ini pasti akan muncul seperti ini, ya, tidak aktif. Nah, kemudian awas, ini terkait dengan data tidak valid, ya, berarti ada beberapa elemen data bahkan mungkin dipalsukan. Nah, ini semua masyarakat bisa mengecek secara mandiri. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pencetakan, ya, bisa dilakukan sendiri, ya, bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Ini kadangkala juga begitu. Harapan kami masyarakat yang membuat atau memohon dokumen kependudukan diwajibkan memiliki email, ya. Ini harapannya apa? Dokumen yang kita buat itu bisa dicetak sendiri. Jadi sebenarnya kalau memang ke dinas, ya, nggak perlu lagi antri. Begitu sudah selesai, silahkan pulang. Karena nanti dokumennya akan terkirim melalui emailnya masing-masing dan bisa cetak sendiri. Nah,
Ya, jadi langkahnya sudah saya pikir jelas ya, bisa dicetak sendiri ya, kemudian nanti dikirim melalui PDF dan bisa dikirim melalui email masing-masing. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan bidang piak ya. Bidang piak ini memang tidak kelihatan ya, tidak tampak, tetapi merupakan dapur yang sangat menentukan. Jadi ini kaitannya dengan programmer dan sebagainya, disitulah bidang piak. Mati hidupnya pelayanan Dukcapil ya di bidang piak ini, gitu ya. Kalau di sana ada trouble pasti kita ada masalah. Lanjut. Nah ini dokumen kependudukan. Nah ini alur pengelolaan pemanfaatan data. Jadi terkait dengan pelayanan administrasi pendudukan ini memang semua masuk kepada klien, jadi operator-operator, kemudian nanti masuk ke dalam data kita, kemudian nanti ke pusat, baru kita kirim lagi ke masyarakat kaitannya dengan dokumen-dokumen yang sudah selesai. Jadi prosesnya memang agak panjang kalau TTE itu harus ke Badan Sertifikasi Elektronik Nasional, ya. Jadi nanti dikirim, kemudian nanti juga berdasarkan tanda tangan elektronik ini nanti juga akan dikirim emailnya juga. Nah, berikutnya, nah ini kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, ya, terkait dengan case data perekaman duplikat rekod, ya, yang merupakan penyebab tidak berhasilnya dikonsolidasi ke pusat. Nah ini ada beberapa. Nah ini tolong nanti teman-teman di kecamatan bisa dipahami. Kadangkala ada kesalahan human error yang bisa terjadi di operator kita, ya. Tetapi ada juga kesalahan yang memang ini mohon maaf disengaja oleh masyarakat. Sudah merekam lagi. Nah ini pasti nanti akan muncul duplikat dan itu pasti tidak akan dapat dicetak KTP-nya. Nah ini jadi persoalan tentunya istilah kita ada mens rea, jadi ada niatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sudah punya KTP, pindah, kemudian merekam lagi. Nah ini mohon maaf, ada kasus yang mungkin terjadi dan nanti ini larinya ke pidana. Nah, sanksi pidana juga ada di kependudukan. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penyebab duplikat rekod, ini karena penduduk merekam lebih dari satu kali. Nah, data siak di entry lebih satu kali karena pindah tidak pakai SKPWNI. Nah ini yang sering terjadi, tidak mau capek misalnya dari Lampung, pindah ke Kabupaten Bekasi, tidak mengurus SKPWNI-nya di Lampung, di sini mohon maaf mungkin berbohong, ya, sehingga diinput lagi, sehingga muncul NIK baru. Nah ini pasti nanti akan menyebabkan duplikat rekod. Dan ini pasti masyarakat sendiri yang akan kena. Ya. Kemudian penduduk memakai lensa kontak. Nah ini kami ingatkan kepada masyarakat yang mau melakukan perekaman, ya, jangan sampai menggunakan lensa kontak. Dan operator juga harus diingatkan, jangan memakai lensa kontak karena ini pasti akan menimbulkan duplikat, ya, duplikat. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut, Man. Nah, ini contoh ini. Ini
masyarakat dari Kendal ini ya. Kendal, kemudian pindah ke Semarang. Jadi mereka melakukan perekaman ulang sehingga muncul nik yang berbeda. Nah ini pasti akan duplikat rekor dan itu pasti dipastikan tidak akan bisa tercetak KTP-nya. Nah ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, jangan coba-coba melakukan seperti ini karena nanti akan dampaknya kepada yang bersangkutan, dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Pasti tidak bisa dicetak KTP-nya, ya. Dan ini kecuali ya ada niatan yang tidak baik, ya kan, punya KTP 2 dan sebagainya. Tapi dipastikan bahwa ini tidak akan bisa dicetak KTP-nya, duplikat rekod. Lanjut. Nah, duplikat rekod berikutnya terkait dengan sidik jari, ya. Ini menempelkan fingerprint ke scanner, alat scanner. Ini awas, kita ingatkan kepada teman-teman operator yang di kecamatan dan masyarakat, ya. Setiap perubahan, setiap setelah melakukan perekaman masyarakat, yang satu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan menggunakan tisu sehingga berkas ataupun sidik jari yang pertama itu tidak nempel ya di sidik jari pemohon berikutnya. Makanya kita wanti-wanti, kita ingatkan betul. Jadi pada saat melakukan perekaman, melakukan sidik jari, kita pastikan bahwa peralatan dalam kondisi bersih sebelum dilakukan pendaftaran perekaman berikutnya. Jadi semua dibersihkan dengan tisu. Nah masyarakat juga begitu, nanti sebelum itu minta dibersihkan dulu Pak, sehingga nantinya data ini betul-betul punyanya yang bersangkutan. Nah yang berikutnya, nah ini kaitannya dengan tadi kontak lensa. Ini kadang-kala anak-anak muda ini yang biasanya yang melakukan perekaman pertama, dia lupa. Nah ini dipastikan akan menjadi duplikat. Ya, duplikat. Nah, ini harapan kita nanti bagi masyarakat atau pemula yang usianya 17 yang melakukan perekaman, ya silakan kalau mau merekam lensa kontaknya harus dilepas dulu. Dan ini menjadi perhatian juga bagi teman-teman operator untuk mengingatkan masyarakat jangan sampai pada saat direkam menggunakan lensa kontak. Berikutnya, nah ini dampak dari data yang tidak terkonsolidasi. NIK tidak diketemukan di lembaga atau instansi pengguna. Kemudian data NIK di lembaga instansi tidak sesuai. Nah ini kadang-kala seringkali ini seperti itu, tidak terbaca dan sebagainya. Kemudian data keluarga di lembaga instansi tidak sesuai dengan lembaga pada lembaga instansi seperti ya. Ini yang sering kali selalu berkoordinasi BPJS, perbankan, kemudian kantor pajak, kemudian penggunaan data seluler, handphone dan sebagainya, kemudian asuransi, perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, ini tadi ya penyebabnya karena minimal ada 3 tadi ya. Nah, kita coba lihat dari sisi diagramnya, coba berapa persen yang lanjut, Man? Nah, ini kaitannya dengan jika KTP-nya masih mengalami kendala. Nah, ini silahkan nanti linknya kita ya untuk pengaduan dan sebagainya dibuka di sini ya. https tinzur
.com validasi NIK ya, nanti silakan. Nah, kita coba lihat berapa persentase. Nah, ini kaitannya dengan pelaporan pengaduan, kaitannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan data yang tidak terkonsolidasi. Ternyata BPJS ini pengaduannya paling tinggi Pak Syarif ya, 36,1%. Ini kaitannya dengan data-data yang minta dikonsolidasi. Kemudian 19,4% ini adalah perbankan, ya, perbankan ya di BCA dan sebagainya. Kemudian 14,3 ini SIM card, ya, SIM card. Kemudian yang lain-lain persentasenya kecil-kecil, ini ada PPDB online, kemudian imigrasi, NPWP, KUA, BPN dan sebagainya. Nah, ini memang masalah kita bersama ya. Jadi ada dua tadi, ketua utama masyarakat dan petugas-petugas kami, dan kami selalu berbenah diri untuk selalu mengingatkan pada teman-teman yang melakukan perekaman, sehingga masalah-masalah kaitan dengan duplikat ini bisa diatasi bersama. Saya pikir demikian rekan-rekan sahabat Dukcapil, paparan sedikit yang terkait dengan konsolidasi dokumen kependudukan. Baik, barangkali kita akan buka beberapa pertanyaan yang siap untuk dipertanyakan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengacungkan tangan bagi yang ingin menanyakan terkait dengan materi hari ini. Kami persilahkan. Orang ikut bisa domel kan? Tolong diacungkan tangan, atau barangkali dari keluhan WA dulu, kalau tidak ada coba dibacakan. Ada yang WA? Coba dibacakan saja. Baca saja, boleh? Dari siapa? Nomornya berapa? Silakan. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Punten, kami yang seperti kita tahu dengan adanya pandemi ini merupakan suatu percepatan untuk mendigitalisasi, termasuk juga nanti tanda tangan elektronik, Pak. Nah, tetapi sekarang kita sedang melakukan suatu pengelolaan klaim, khususnya jaminan hari tua. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, kalau ngelihat kantor jam sostek di 3 tempat ya, ada yang di Jawa BK, di Delta Mas dengan Cives pasti penuh gitu ya. Nah itu dia mau klaim JHT. Nah kita lewat lapak asik Pak. Lapak asik itu layanan pelayanan tanpa kontak fisik, ya, baik secara online, tetapi kita masih dimungkinkan yang onsite. Nah, jadi kalau online nanti secara sistem akan dilayani oleh kantor cabang seluruh Indonesia. Nah, yang tidak masuk karena kita ini sistem pastinya juga semua ada kuota. Nah, kita berikan terhadap yang onsite. Nah, yang jadi kendala Pak sekarang kita dari pemanfaatan data Pak ya, kita ada Permendagri 102 2019 bahwa kami ini adalah institusi yang ada yang vertikalnya Pak gitu ya. Nah, itu satu ya, bisa kita lihat juga sih di bab 2 pemberian hak akses gitu ya, bahwa yang jelas kami adalah institusi yang ada vertikalnya kalau dari situ peraturan. Nah, yang menjadi kendala kami sekarang adalah gini Pak, ada status dua status dari peserta. Peserta yang aktif adalah peserta yang masih menjadi
masih mengaktif membayar iuran, Pak. Gitu. Dan kalaupun berpiutang gitu ya, tapi kami belum nonaktifkan gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan peserta aktif. Nah itulah yang kemarin kita berikan, kita fasilitasi pemanfaatan datanya, bantuan subsidi upah atau gaji yang dilakukan, dan saat ini sudah dari proses dari Kementerian Tenaga Kerja sudah untuk pembayaran terlebih keduanya. Nah dari dari 269.305.000 Pak peserta aktif, kami punya data yang non-aktif itu 4.606. Jadi ya sudah 96% sih kami valid gitu ya. Tetapi kan masih ada kemungkinan orang ini juga meminta pelayanan klaim ke kami gitu ya dengan karena tidak valid, atau pelayanan-pelayanan yang lain dari pemerintah. Terus Pak, dari yang tidak aktif itu dari 447.115 tenaga kerja yang tidak aktif, yang tidak valid itu Pak, ini sangat besar. Kita baru di angka 67%, yang validnya 216.046 orang. Jadi kalau kita coba sandingkan data yang tidak valid ini dengan di kantor pusat, karena kan di kantor pusat juga kerjasama Pak ya dengan Adminduk gitu. Ini kan agak bermasalah gitu. Nah mungkin di sini forum ini, punten Pak, Bapak dan Ibu semua, kita coba urun rembuk bagaimana nih untuk menyelesaikan, karena yang bersangkutan pastinya kalau tidak valid NIK yang kemarin juga berarti tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji, gitu kan. Itu satu. Kedua, anggaplah yang kita kegiatan yang sekarang ini lewat lapak asik, baik yang online maupun onsite, dia tidak bisa langsung bisa kita berikan pelayanan Pak untuk klaim JHT-nya. Apalagi di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu semua tahu lah ya bahwa yang sudah di PHK tidak, kemungkinan kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dari harapan rekan-rekan yang pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini atau Jamsostek atau Astek gitu ya, itu adalah untuk mencairkan dana jaminan hari tuanya. Jadi kami juga mohon perkenan Bapak dan Ibu, apabila ada sanak saudara, tetangga yang memang pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silakan. Kalau mau klaim bisa melalui yang online maupun yang offline. Tetapi tolong pastikan gitu. Nah ini Pak, selalu saya bilang, tolong pastikan nomor NIK-nya valid. Nah ini yang agak sulitnya gitu Bu. Mungkin seperti itu Bapak, mohon perkenan bagaimana kami harus melakukan percepatan agar data kami ini bisa valid semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengapresiasi rekan kami Pak Ahmad Fatoni, layanannya sudah diharapkan sudah lebih kepada online Pak ya. Iya. Ya, jadi memang di era pandemi ini semua dipacu untuk berinovasi, semua menggunakan layanan online. Gitu. Jadi semua berlomba-lomba melakukan inovasi yang terutama memang ini menjadi sebenarnya masalah tetapi membawa berkah untuk selalu terus melakukan inovasi. Jadi selamat Pak Fatoni sudah melakukan inovasi terkait dengan layanan yang sifatnya online. Nah terkait dengan data Bapak, nah kami juga cukup prihatin nih dengan 4 ribuan ya yang invalid terutama ya. Ya coba Bapak nanti barangkali bisa lebih intens nanti dengan Pak Kabid Pemanfaatan Data, Pak Robert ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti coba dibantu
ya seperti apa kondisinya. Yang jelas harapan kita seluruh terutama penduduk di Kabupaten Bekasi semua datanya harus valid, apalagi terkait dengan bantuan dan lain sebagainya ya. Nah, coba Bapak nanti mungkin di luar forum ini nanti coba berkoordinasi dengan Kabid Piak, dengan Kabid Pemanfaatan Data, kasusnya case per case, karena mungkin saya yakin 4.000 sekian ini permasalahannya pasti bervariasi. Ya, nanti akan kita coba lihat seperti apa. Begitu Pak Ahmad Fatoni. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fatoni. Berikutnya kami buka, ada teman-teman dari masyarakat nih kami undang yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada, Pak Fauzan itu bukan? Bukan? Baik, dari kita buka dari WA ya Pak Robert ya, dari pengaduan yang ada, coba disampaikan. Dibaca aja. Rekan kita yang kaitan dengan pengaduan, keluhan. Ini ada pertanyaan dari nomor 0852 1876 dan 153 dan sekian. Ya. Pertanyaannya, selamat pagi, saya pertanggal 9 November telah melakukan validasi NIK via WhatsApp dan juga mengisi formulir. Akan tetapi hingga saat ini NIK saya masih juga belum terdaftar. Apakah ada solusi lain, Pak? Oke. Baik, ini mungkin ada kendala teknis barangkali. Nanti coba nanti nomornya disampaikan ke Pak Kabid Piak. Ya, nanti kita akan coba telusuri dokumen kependudukannya seperti apa, KK dan KTP-nya tentunya mungkin bisa dicek ya. Jadi nanti silahkan nomornya dicatat Pak Kabid Piak, akan kita telusuri ke database-nya. Berikutnya, Pak Sarip mungkin dibacakan Pak Sarip, minta tolong itu di situ pakai makanya. Cek. Berikut pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Pak, kenapa KTP suami saya kok tidak aktif pas dicek di bank? Itu kenapa ya Pak? Caranya aktif KTP gimana? Terima kasih. Baik, kaitannya dengan KTP. Nah ini yang tadi sudah sampaikan, nanti akan kita cek. Jadi bisa saja dia memang datanya yang bermasalah, ya, atau mungkin ada beberapa kendala yang ada ya. Biasanya memang begitu, karena data yang dipakai di beberapa instansi pengguna itu datanya adalah data per semester. Nah kalau yang sekarang ini sudah semester 2, 2020, data yang dipakai semester 1 2020 barangkali belum terupdate. Nah silahkan saja nanti bisa dikirim melalui WhatsApp kami, melalui online, ya bisa dicek langsung nanti. Nah, nanti akan ketahuan ya datanya. Biasanya aktif setelah 2 kali 24 jam. Kemudian Instagram berikutnya. Berikutnya dari Prastowo Zapel 92.bl. Bikin akte kelahiran bagaimana caranya? Demikian Pak. Baik, kalau bikin akta kelahiran, yang jelas ya persyaratan mutlak harus ada surat keterangan kelahiran, ya baik yang ada dari rumah sakit bidan atau dari desa. Kemudian tentunya KK. Nah anaknya juga harus sudah masuk dalam KK. Atau kalaupun mau bisa menggunakan paket 3 in 1. Ya, pakai PK lahiriah. Itu nanti KK-nya terbit, aktenya terbit, dan kartu identitasnya terbit. Kemudian
yang pokok lagi adalah ya KTP kedua orang tuanya, kemudian yang penting adalah buku nikah. Ya, kalau punya, ya kalau nggak punya, ya nanti kita lihat statusnya dalam KK-nya. Kalau memang dia perkawinan sah atau perkawinannya belum tercatat, berarti nanti menggunakan perasa. Ya, jadi silahkan saja dengan menggunakan media yang kita miliki, dengan online silahkan bisa menggunakan WhatsApp. Ya, jadi yang jelas untuk saat ini kami hanya menerima 2 layanan itu, menggunakan online dan menggunakan WhatsApp. Nanti dari pihak kami, dari pihak operator nanti akan meminta tanggal berapa untuk hadir, untuk membawa berkas, kemudian nanti ditukar dengan dokumennya. Bahkan kalaupun sudah datang, ya cukup tanda tangan register, nanti langsung pulang, dokumennya akan terkirim melalui email masyarakat. Jadi memang persyaratannya mutlak sekarang itu harus menggunakan, memiliki nomor handphone atau nomor telepon dan alamat email. Sehingga tidak usah lama-lama di Dukcapil. Begitu menyerahkan dokumen, kita berikan tanda tangan untuk registernya, ya silakan masyarakat pulang, nggak usah menunggu. Kecuali ya masyarakat memang yang perlu dibantu, tidak punya printer, nah mungkin ya ini bisa kita print di Dukcapil. Pada prinsipnya harapan kami seluruh masyarakat yang membuat dokumen kependudukan punya email. Karena nanti kalau hilang sudah dibuka lagi emailnya, itu sama dengan asli. Oke? Dari Instagram masih ada 2 lagi Pak. Ya baik, ya Pak Syarif. Satu lagi dari Zahra Tunza. Mohon maaf, mau bertanya formulir kelahiran di web Asia Kabupaten Bekasi kenapa tidak bisa di-download ya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Baik, ini masukan bagi kami ya, formulir kelahiran ya, formulir kelahiran. Nanti tim tim pihak kami, tim teknis kami akan coba cek nanti apakah memang ada kendala, nanti akan kita coba sampaikan, akan menjadi bahan masukan bagi kami, apakah betul di formulir permohonan kelahiran ya Pak Syarif, tidak bisa di-download ya, tidak bisa download. Baik, berikutnya Pak Syarif terakhir. Satu lagi dari Devita 9. Gimana caranya validasi NIK EKTP? Mau perbaikan data di BPJS Kesehatan, TK dan pajak tidak bisa. Mungkin seperti tadi kasusnya Pak. Ya, ini berarti tidak perlu saya ulang lagi terkait dengan Instagram. Berikutnya, sudah habis? Sudah habis. Baik, saya masih buka teman-teman yang melalui, oh ini dari Zoom, baik. Selamat siang, saya Bimo, Anugrah alamat Jalan Pendidikan nomor 16 RT 3, Mangun Jaya Tambun, Kabupaten Bekasi. Saya buat rekening di bank, KTP saya sudah Bekasi. Jadi rekening, ya ini sama, kasusnya sama ya. Jadi hal-hal yang sama tidak akan kita bahas, ya silahkan saja nanti. Yang berikutnya ini dari Winnie Parida. Bisa dibantu koreksi data beberapa karyawan kantor kami. Mohon direspon pengajuan sudah via email. Ya. Via email call center Dukcapil WA 00, namun belum direspon. Oh ya, ini sepertinya ke pusat ya Pak Syarif ya. Ya ke pusat, jadi nanti silahkan ke Dukcapil, nanti di akhir mungkin kita bisa tampilkan ya. Di yang update terbaru kaitannya dengan nomor WhatsApp, layanan WhatsApp. Berikutnya Ahmad Rizky, Jalan Simpang Cikarang Utara, 0 sekian. Berapa lama proses konsolidasi antara sistem Dukcapil dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan validasi data? Tadi sudah saya sampaikan,
Ketika ada masalah seperti ini, harapan kami 2 kali 24 jam. SOP kami begitu, mudah-mudahan bisa selesai. Ya, silahkan nanti Pak Ahmad Rizky, nanti kalau misalnya nanti bisa dicek hari ini, 2 hari ke depan berarti hari Selasa ya Pak Sarip ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian izin bertanya, mengapa dalam validasi data dalam sistem Dukcapil Pusat, NIK peserta garis miring masyarakat yang sudah tervalidasi dan muncul dalam sistem dapat menjadi hilang, tidak tervalidasi. Hal tersebut dapat menghambat proses karena masyarakat harus melakukan updating data 2 kali. Nah ini memang kalau yang namanya validasi memang semua oleh rekan-rekan dari pusat. Kita hanya mengajukan validasi. Semua diproses teman-teman dari pusat. Nah, memang begitu hari ini masuk diproses. Nah, ini perlu waktu. Ya, waktunya tadi sesuai SOP kami harapannya adalah 2 kali 24 jam. Begitu ya. Berikutnya ada dari WhatsApp. Dari WA. Silakan dibaca. Dari nomor 0857 7307 sekian 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 sekian. Satu lagi ya. 7307 05 46. Oke. Silakan lanjut pertanyaannya. Apabila kita lupa password di akun ESIAK. Oh, ini secara teknis ya, barangkali Pak Tomo bisa menjelaskan, Pak Tomo. Lupa password. Pak Tomo ya, silakan. Ya, kalau untuk lupa password, di menu ESIAK.Dukcapil itu kan di pojok kanan ada online chatting ya. Untuk sementara bisa diberi info untuk NIK, nomor telepon. Nanti kita riset secara manual, nanti kemudian kita sampaikan ke yang bersangkutan. Untuk sementara hanya pakai manual ya, karena untuk sistem masih kita proses. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini, rasanya yang di WA pasti masih akan kami coba lakukan jawaban, tapi saya melihat yang di Zoom ini sepertinya sudah tidak ada hal-hal yang penting yang ingin ditanyakan. Ya, jadi waktu yang disediakan dari teman-teman Kominfo, Comment Center ini sampai jam 10, kita sudah melebihi waktu 10 menit. Kalau memang tidak ada, saya bisa akhiri dan nanti beberapa pertanyaan yang masih mengganjal yang perlu kami jawab, nanti akan kami jawab baik melalui nomor WhatsApp maupun nomor email ketika nanti ada beberapa pertanyaan. Baik sahabat-sahabat Dukcapil Kabupaten Bekasi yang insya Allah berbahagia, kita bisa akhiri Dukcapil Menyapa Masyarakat part 4 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas khususnya data konsolidasi ini menjadi pencerahan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dan rekan-rekan di seluruh unit pengguna dokumen kependudukan ini ya. Jadi harapan kami kita akan terus melakukan pembenahan, perbaikan ya, baik dari sisi pelayanan, dari sisi infrastruktur dan sebagainya untuk bisa membahagiakan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji, terima kasih Pak Ahmad Fatoni, terima kasih Bapak Karta,
Pak Kasduk Cikarang Utara, terima kasih. Ibu Kasduk Bojongmangu, terima kasih. Pak Nurdin Tambun Utara, terima kasih Pak Nurdin. Kemudian rekan saya, saudara saya dari Kecamatan Serang Baru. Kemudian saudara kita dari Muara Gembong, jauh ini. Oke, terima kasih Pak Yogi Santoso dari Gercep ini ya. Terima kasih Bapak R. Mahesa. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Kasduk Pak Bayuran. Kemudian rekan kami dari Cikarang Selatan. Kemudian rekan kami dari Setu Pak Yahya. Kemudian Bu Arumajaya, Bu Rohelina ya. Terima kasih. Tambun Selatan, terima kasih. Di MPP, salam Pak Komar dan beserta tim. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Pak Fauzi Usman, terima kasih. Terima kasih Pak Sekdin. Ya, terima kasih Pak Ses. Pak Werta, terima kasih. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pemanfaatan data, terima kasih. Kecamatan Setu, terima kasih. Pak Ahmad Fatoni, terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Robi, terima kasih. Hadi. Terima kasih sama yang di belakang sama di samping kiri kanannya. Ya, terima kasih semuanya. Ini terima kasih. Oke, salam untuk semuanya. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat Pak Kabit, Pak Sarip, sehat-sehat Pak Sarip. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ses, sehat-sehat.